Bismillahirrahmanirrahim. وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku hamba-hamba Allah yang beriman, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan yang disunnahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan solat gerhana bulan dan khutbah gerhana bulan. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dan insya Allah akan menambahkan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bila kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 40, Allah taala berfirman, la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari menggapai bulan, tidak mungkin malam mendahului siang. Semuanya berputar menurut porosnya. Bila seandainya kita perhatikan dan kita hayati dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, mengingatkan kepada kita tentang satu perjalanan perputaran antara matahari dan bulan. Terkadang keduanya terjadi satu gerhana. Apakah itu gerhana matahari? Apakah itu gerhana bulan? Di saat matahari menyinari bumi terhalang oleh bulan, sehingga sinar matahari terhalang oleh bulan, tidak sampai kepada bumi. Ini yang disebut dengan gerhana matahari, atau matahari dan bulan dan bumi berada pada satu garis yang bersamaan. Ini yang dinamakan dengan gerhana matahari. Namun apabila sinar matahari terhalang oleh bumi sehingga sinar matahari tak sampai kepada bulan, maka terjadilah gerhana bulan, atau istilahnya matahari, bumi dan bulan berada di satu garis lurus yang bersamaan. Hadirin sekalian, setiap kita melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, untuk memperbanyak takbir, berzikir, bertasbih kepada Allah, untuk melakukan salat, dan juga untuk memperbanyak sedekah, agar kita tidak mendapatkan bencana dan malapetaka. Seperti hanya di dalam satu hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin walil adiha walil hayatiha. Tidak ada sangkut pautnya gerhana matahari dan bulan dengan kewafatan seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat gerhana bulan dan matahari, fad'ullaha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan kalian bertakbir. Wa sallu, dan kalian salat. Wa tasaddaqu, dan kalian melaksanakan sedekah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal semacam ini? Karena gerhana bulan dan matahari bukanlah satu fenomena biasa. Ini adalah merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau seandainya bulan tak mengeluarkan sinarnya, matahari tak mengeluarkan sinarnya, maka akan terjadi gelap gulita dan bencana bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Bukan saja sebangsa manusia, bahkan sebangsa tumbuh-tumbuhan dan binatang pun akan mengalami petaka dengan hal semacam itu. Kita akan terbelalak kedua mata kita apabila matahari sudah tidak lagi mengeluarkan sinarnya. Kita akan terbelalak kedua belah mata kita apabila bulan tidak mengeluarkan sinarnya, dan kita akan mencucurkan nanah dan darah apabila keduanya itu sudah beradu dan bersentuhan. Apabila bulan dan matahari sudah bersentuhan dan beradu, maka terjadilah kiamat kubra. Bulan dan matahari adalah merupakan pelita dunia. Kalau keduanya sudah tidak ada, maka musnahlah alam semesta ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, bila kita teringat akan satu bencana kiamat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Hajj ayat pertama sampai dengan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalian akan menyaksikan seorang ibu yang menyusui anaknya, mereka lupa dengan anak yang disusuinya. Pada ukul zatin hamlin hamla, dan ibu yang mengandung anaknya, pada saat itu ibu-ibu tergugur daripada anak yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Saat itu kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, namun sebetulnya mereka itu tidaklah mabuk. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyakkan manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah terjadinya hari kiamat. Jadi adanya gerhana bulan, adanya gerhana matahari itu adalah merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Itu bukan satu fenomena belaka, namun itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak di antara kita memikirkan kejadian ketika terjadi gerhana bulan atau matahari. Namun setiap detiknya kita melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita menyaksikan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala jadikan onta sebagai tamsil, sebagai contoh agar manusia melihat tentang kejadian onta yang lebih kuat daripada binatang-binatang yang lain. Berjalan berkilo-kilo di bawah terik sinar matahari, di atas batu kerikil, dibebani dengan beban yang berat, ditunggangi oleh manusia. Berkilo-kilometer onta tetap berjalan dengan gagah. Bila kita bandingkan dengan hewan-hewan yang lain, tak akan mampu hewan-hewan itu mengalami perjalanan berkilo-kilo seperti hanya perjalanan onta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit tanpa berdiam, tapi berdiri kokoh di atas angkasa berkat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan? Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung di atas permukaan bumi. Yang dahulunya ketika Allah Ta'ala ciptakan bumi, bumi itu bergetar dengan getaran yang sangat dahsyat. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat meredam getaran daripada bumi tersebut. Sehingga Allah Ta'ala tancapkan gunung-gunung di atas permukaan bumi. Maka bumi-bumi itu redah karena ditancapkan gunung oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Menurut daripada ilmu bumi, bahwasanya bumi itu bulat seperti bola. Subhanallah, bila bumi diibaratkan seperti bola, di atas permukaan bumi hidup berbagai macam makhluk-makhluk Allah dari berbagai macam jenis. Bumi berputar, tak ada satupun makhluk Allah yang berterbangan di atas permukaan bumi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi itu dihamparkan? Hadirin sekalian yang berbahagia, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, terjadinya peristiwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu adalah ibarat satu alamat perintah yang secara tidak langsung kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak bertobat kepada Allah dari sekian banyak dosa-dosa yang telah kita alami. Dengan begitu bangga kita berbuat dosa, yang tidak malu kita berbuat dosa di atas permukaan bumi Allah. Terjadinya bencana gerhana tersebut adalah merupakan satu tanda peringatan bagi kita agar kita memperbanyak bertobat kepada Allah. Mungkin dahulunya kita sering berbuat maksiat, mungkin dahulunya kita sering meninggalkan perintah-perintah Allah, kita sering meninggalkan sholat, kita sering meninggalkan puasa,
Kita tidak mau menginfakkan harta kita di jalan Allah. Di saat ini ketika terjadinya gerhana bulan dan matahari, sebagai tanda peringatan bagi kita, perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang mereka melampaui batas atas dosa-dosa mereka, yang mungkin dulu waktu muda kita pernah berzina, kita pernah mencuri, kita sering berdusta, berbohong, kita banyak berbuat salah, meninggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa yang kita laksanakan, apakah dosa itu sebanyak buih yang di laut, apakah dosa kita sebanyak debu yang bertaburan, apakah dosa kita sebanyak daun yang berada di pohon, bila kita ingin bertobat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. At-taibuna minadz dzambi kaman la dzambalah. Rasul bersabda, orang yang bertobat daripada dosa-dosa seperti orang yang tiada berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita jadikan laksanaan sholat gerhana bulan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita, senantiasa kita berjalan di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa dan kesalahan kita, semua kehilapan kita. Allah taala ampuni. Kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua belah tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini ya Allah, kami telah melaksanakan sholat gerhana bulan. Untuk itu ya Allah, jadikanlah sholat kami sebagai wasilah. Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau ampuni dosa kedua ibu bapa kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ya Allah, begitu besar dosa kami terhadap kedua orang tua, begitu banyak kami menanggung dosa-dosa terhadap orang tua kami. Tak sengaja kami berbuat dosa ya Allah, menyakiti kedua orang tua kami. Kemarin orang tua kami masih terlihat pandangan dengan penuh kesenyuman dan menyejukkan hati. Orang tua kami, ibu kami yang begitu menyejukkan hatinya ketika bersenyum di hadapan kami. Bapak kami yang begitu bahagia bersenyum di hadapan kami. Kami lihat mereka itu kemarin masih terlihat wajah-wajah mereka yang begitu riang gembira. Namun saat ini ya Allah, mereka sudah tiada. Mereka sudah menghilang, meninggalkan kami ya Allah. Apakah masih ada kesempatan waktu kami untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa kami? Ya Allah, ibu kami yang telah melahirkan kami dengan susah payah, yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya,
melahirkan kami bertaruhan antara hidup dan mati, mengeluarkan darah yang tidak sedikit, dibasahi dengan keringat seluruh tubuhnya, terkoyak di dalam semua perutnya, terputus urat-uratnya demi untuk memperjuangkan kami, ya Allah. Sekarang mereka sudah tidak ada. Ibu kami yang memeluk kami, ibu kami yang memandikan kami, ibu kami yang menyisiri daripada rambut kami, ibu kami yang memberikan pakaian kami di saat kami telanjang. Dialah yang menyuapkan kami dengan tangannya yang begitu halus dan lembut. Sekarang sudah tiada, ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami, ampuni dosa bapak kami, ya Allah, yang begitu berat memperjuangkan hidup kami, tak kenal lapar, tak kenal dahaga, di bawah terik sinar matahari, berjuang mencari nafkah demi untuk kehidupan kami. Kemarin masih ada senyumnya di hadapan kami, namun sekarang beliau sudah tiada, ya Allah. Ampunlah dosa bapak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saksikanlah pada hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau kabulkan semua doa-doa kami. Engkau tetapkan taufik dan hidayah kepada diri kami. Jadikan kelak di saat kami mati, ya Allah, mati kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidah kalam Allahil malikil Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bikawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hadat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qridna wa anis syarri abidna wa qdi hawaijana fid din wad dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان